Selamat pagi, Bu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Mila Francisca Sinaga, MPM 182201092. Di sini saya akan mempraktekkan, yaitu memperjelaskan tentang sel eukrotik. Sebelumnya itu, saya akan mempersiapkan alat dan bahan seperti ballpoint, kertas, dan pensil warna. Dan di sini saya sudah menggambarkan sel eukrotik. Nah, sesudah itu saya akan memperjelaskan struktur dan fungsi pada gambar tersebut. Yang pertama di sini ada membran sel. Membran sel ini letaknya di bagian lingkungan luar ataupun di bagian dalam sel, dan kemudian itu diselaputin dalam sel tipik. Artinya itu hanya dapat untuk molekul-molekul yang tertentu seperti gula, asam amino, dan lain-lain. Kemudian itu fungsinya itu untuk mempertahankan isi sel. Kemudian di sini ada sitoplasma. Sitoplasma itu letaknya di bagian pengisi ruangan antara inti dan membran plasma. Sini. Fungsinya itu adalah untuk mengetahui terdirinya dari organel-organel terhadap ribosom, mitokondria, dan kompleks Golgi. Kemudian di sini ada nukleus. Nukleus ini terdapat 3 bagian. Ada nukleus plasma, ada nukleus, dan membran inti. Nukleus itu adalah terdapat dalam otak, dalam sel, atau nukleus yang disebut dengan organel yang terbesar yang ada di dalam sel, yaitu untuk melakukan aktivitas sel. Dan nukleus itu berada di dalam tengah-tengah sel, seperti di dalam berbentuk bulat ataupun oval. Kemudian di sini ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma kan ada terbagi 2, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Nah, untuk yang retikulum endoplasma kasar terdapat di bagian luar dekat ribosom. Retikulum endoplasma ini berfungsinya untuk mensintesis lemak ataupun kolesterol, transportasi molekul-molekul yang di bagian sel satu ke bagian sel lainnya. Nah, yang di sini ya. Kemudian itu ada retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus di sini ada letaknya di dekat pojok kanan yang ada bulatan yang warna orange. Nah, disitulah letaknya, dan fungsinya ini adalah tidak dapat ditempelin oleh ribosom. Kemudian ini fungsinya ini banyak ya, ada juga terhadap menetralkan racun ataupun menampung protein yang akan dihasilkan oleh ribosom, dan untuk disalurkan ke kompleks Golgi yang berakhirnya di dalam sel. Nah, kompleks Golgi itu atau aparatus Golgi terdapat di sini, di dekat bagian bulat di warna kuning. Kemudian ada di sini ribosom. Ribosom tadi dekat retikulum endoplasma kasar. Nah, ribosom ini berfungsinya terdapat tidak memiliki membran, tetapi ribosom ini terletak bebas di dalam sitoplasma yang ada menempel pada bagian sisi luar di dalam retikulum endoplasma kasar. Nah, di sini. Kemudian ada lisosom. Lisosom ini letaknya juga di bagian dekat gelembung-gelembung yang ada di bulat warna orange ini.
Nah, fungsinya ini adalah berbentuk gelembung atau berdiameter antara sekitar 0,1 sampai 1,2 mikro yang ada di dalamnya dan tersimpan di bagian enzim-enzim hidrolitik seperti proteaza, lipase ataupun nukleas dan potase. Kemudian ada di sini terdapat bagian mitokondria. Mitokondria ini tempatnya di bagian luar yang saya warnai warna biru ini. Fungsinya ini adalah untuk membangkitkan energi dari sel eukariotik. Terdapat banyaknya sel dan memerlukan energi seperti hati, otot, dan saraf. Dan fungsi yang terutama ini merupakan terhadap respirasi sel. Nah, untuk menghasilkan energi ataupun memiliki DNA sendiri dan untuk mengkodekan sintesis protein spesifik. Ini mitokondria ini memiliki fungsi mengoksidan makanan seperti C6A1206 plus oksigen plus karbon dioksida ataupun A2O dan energi. Nah, serta ditransfer di bagian elektron. Kemudian di sini kan ada di bagian sentriol. Sentriol ini dijumpai pada sel hewan. Nah, letaknya itu terdiri dalam satu lapisan silinder yang di dalam terdapat 9 mikrotubulus. Nah, letaknya di sini, di bagian tengah-tengah yang saya tandai yang warna orange. Kemudian di sini ada di bagian aprotis Golgi. Nah, tadi saya sudah menjelaskan aprotis Golgi itu di bagian salah satu komponen sel yang berukuran besar yang terletak di bagian dekat retikulum endoplasma. Nah, hampir semua itu sel tubuh itu ataupun sel hewan yang memiliki kompleks Golgi. Nah, nukleus ini terdapat 3 ya, nukleoplasma, nukleus, dan membran inti. Ini. Ya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan dalam memperjelaskan praktek tentang sel eukariotik, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.